Dan puan-puan, jadi kita harus mulai membuka diri, mulai berpikir bagaimana kita bisa mengakomodasi hukum-hukum adat, kelembagaan masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional. Namun sekali lagi, masyarakat adat, hukum adat dan sebagainya harus juga dilihat, disaring, diseleksi agar dia tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak bertentangan dengan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sudah digariskan dalam konstitusi kita. Disinilah menariknya kaum cendik pandai untuk menggali, mengkompilasi, menyeleksi dan sebagainya. Ini adalah tantangan ke depan, namun semangat ke arah itu harus mulai dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, langkah pendidikan. Kita tahu bahwa tidak ada cara yang paling efektif bagi mobilitas sosial yang meningkat untuk seseorang, untuk golongan, atau untuk suku bangsa, atau untuk bahkan sebuah bangsa, kecuali dengan pendidikan yang cukup. Orang yang tidak mampu, tidak mengerti, dia susah memiliki banyak pilihan, menjadi terbatas. Orang yang cerdas, orang yang banyak ilmunya karena disentuh dengan pendidikan, dia punya banyak pilihan dan dia bisa meningkatkan harga dirinya atau taraf hidupnya. Karena itu tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk tidak memeratakan pendidikan ke semua wilayah, ke semua warga negara Indonesia, agar mereka punya pilihan-pilihan untuk peningkatan kesejahteraan, kemartabatan, dan memelihara jiwanya. Dan kita sudah memulai dengan APBN yang 20%, APBD juga harus 20%, dan kita harus memastikan daerah-daerah memiliki kualitas pendidikan yang sama dimanapun. Ini adalah tantangan besar. Saudara sekalian, tadi saya mendengarkan sepintas Tuan Taha Muhammad Al-Hamid ketika orang disuruh memakai kebaya. Saya juga melihat ada penyeragaman dan pemaksaan atau penjebakan agar orang-orang yang membutuhkan karbohidrat untuk makannya sehari-hari diganti oleh nasi. Orang Papua dipaksa makan nasi, orang Madura dipaksa makan nasi, orang Ternate disuruh makan nasi, padahal mereka sebetulnya tidak mengenal nasi. Dan saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, makan nasi, makan sagu, makan jagung tidak menentukan orang-orang itu berharga atau tidak berharga, bermartabat atau tidak bermartabat. Orang Eropa tidak makan nasi, makan gandum sampai sekarang, dia tetap bagus. Bahkan satu saat, satu hari ada orang yang perutnya sakit, luka, ususnya luka, bahkan hampir dipotong. Dia datang ke seorang profesor dokter yang ahli dalam bidang gizi dan penyakit dalam. Ketika dia datang, Pak saya sakit, sedikit-sedikit orang datang ke dokter yang mahal, dia hanya bilang, mulai sekarang Anda makan papeda. Papeda adalah makanan khas dari Ternate, dibuat dari sagu, dan ternyata itu bisa membuat usus itu menjadi bersih. Hidup sagu! Dan ini berdampak kepada ekonomi logistik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan berapa juta orang yang seharusnya tidak memakan nasi, seharusnya bisa menghidupi perekonomian dengan memproduksi jenis-jenis olahan sagu, jagung, dan sebagainya, yang bagian juga dari kejeniusan lokal, menjadi sebuah peristiwa ekonomi. Ini semua tidak terjadi karena penyeragaman. Karena itu, sekali lagi, mari kita hormati keberagaman dengan menyiapkan cara mereka bisa berkarya. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah ada dalam sejarah di dunia ini masyarakat bisa serta-merta sejahtera tanpa peran negara.
Tidak ada dalam sejarah di benua manapun negara rakyat serta-merta sejahtera tanpa intervensi pemerintah. Bahkan yang ada adalah exploitation de l'homme par l'homme, exploitation of man by man, atau exploitation of man by state bahkan. Jadi negara harus hadir agar kegiatan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh wilayah. Kita harus memastikan bahwa dana harus seperti darah, mengalir ke setiap sel-sel tubuh manusia, darah itu. Dana juga seperti itu, uang juga seperti itu. Biarkan dia mengalir ke Papua, mengalir ke Ternate, mengalir ke Garut, mengalir ke Purwokerto, mengalir ke Minahasa, mengalir ke seluruh daerah. Sehingga hidup. Tidak ada yang tersakiti. Karena kalau dalam tubuh kita ada satu saja komponen dalam tubuh kita yang tidak teralir oleh darah akan mati. Dan ketika mati kita kemudian akan susah memanage diri kita, tubuh kita. Karena itu tidak boleh ada daerah, ada wilayah yang tidak teraliri dana. Maksudnya bukan bagi-bagi. Maksudnya adalah memastikan daerah-daerah itu bisa produktif. Memastikan agar setiap local genius dalam bidang ekonomi di daerah itu bisa tumbuh. Memastikan industri-industri kreatif dari daerah itu bisa juga tumbuh dan mewarnai perekonomian nasional. Luar biasa. Terlalu banyak kejeniusan yang ada di berbagai tempat yang kita tidak mau menoleh. Bapak-bapak, Ibu sekalian, sekarang dalam bidang, kenapa saya perlu bicara ini? Karena ternyata indeks Gini indeks, bangsa kita ini sudah 0,41. Batas yang paling dikatakan berbahaya adalah 0,4. Artinya terjadi ketimpangan. Ketimpangan sektoral, ketimpangan desa kota, ketimpangan kaya miskin, ketimpangan regional. Tema pada hari ini adalah bagaimana ketimpangan regional itu atau ketimpangan antar daerah itu tidak terjadi. Langkah ketiga, yaitu penyempurnaan identitas keindonesiaan. Identitas keindonesiaan bukan benda mati. Bukan benda mati. Dia terus hidup. Nilai-nilai rasional, nilai-nilai modernitas ikut menyempurnakan identitas kebudayaan Indonesia. Namun sekali lagi, kita tidak ingin menangkap modernitas, menangkap rasionalitas dengan jiwa yang kosong. Kita harus menangkap modernitas, rasionalitas, dan budaya-budaya adiluhung dari negara manapun, bangsa manapun, tidak dengan hati jiwa yang kosong. Terlebih dulu kita harus memastikan bahwa kita siap meramu, meresultantekan, mengkombinasikan seluruh budaya adiluhung menjadi budaya Indonesia. Kemudian menangkap budaya-budaya asing, rasionalitas, modernitas dan sebagainya. Dan itulah yang saya katakan saatnya kita akan melihat karakter Indonesia. Banyak modernitas dan rasionalitas dari barat yang lahir, yang ditularkan ke berbagai daerah, negara, tapi ditangkap dengan sikap yang tidak kosong. Saya tidak perlu contohkan Jepang misalnya, Korea, dan sebagainya. Mereka tetap maju, tetap bangkit, tapi dia tahu bagaimana kebudayaan itu bisa sinergis dengan modernitas itu. Jadi sekali lagi kita tidak boleh kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, sebetulnya apa identitas sosial budaya kita yang sekarang dominan?
yang dominan menurut saya adalah mental orang terjajah. Karena kita 350 tahun dalam jajah. Mental orang terjajah adalah nunggu perintah, nunggu dikte, tidak kreatif, tidak inovatif. Itu adalah identitas kita. Dan tentunya kita tidak mau itu. Dan kita bisa memulai untuk melawan itu. Dalam keadaan seperti itu, kalau kita jiwa kosong, tidak diperlengkapi dengan keadiluhungan asal muasal kita, maka ketika ada budaya yang masuk ke kita, yang kita tangkap bukan apinya, tapi debunya. Yang kita tangkap bukan saripatinya, tapi ampas-ampasnya. Dan itu terjadi pada masyarakat kita. Yang kita tangkap dari barat bukan efisiensi, modernitas, inovasi, tapi yang kita tangkap misalnya konsumerisme, materialistis. Ya, itu yang kita tangkap. Begitu juga dalam kebudayaan-kebudayaan yang lainnya. Itu karena kita tidak punya tameng untuk menyerap itu semua. Kemudian juga kita harus ingat bahwa budaya-budaya luar yang tidak ditangkap dengan tidak persiapan dari diri kita, menyebabkan kita kehilangan. Mohon maaf, saya ingin mengatakan bahwa dalam bidang keagamaan misalnya, simbol-simbol keagamaan lebih utama daripada substansi beragama. Begitu juga dengan penetrasi dari barat. Banyak orang Indonesia yang merasa diri lebih barat dari orang Amerika. Merasa lebih Arab dari orang Arab sendiri. Karena kita kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, memang kita harus melakukan pembelajaran terhadap mereka. Tidak bisa didiamkan. Strategi kebudayaan menjadi penting. Mohon maaf, mungkin teman-teman dari insan pers tidak begitu setuju bahwa kita harus menyeleksi, kita harus mencari cara untuk mendidik rakyat ini. Bagi saya, tugas pemimpin bukan hanya mengikuti kehendak rakyat, tapi mendidik rakyat. Sinetron kita, filmnya banyak yang orang-orang kaya, itu menunjukkan bahwa orang perlu cari makan. Ada seksual, itu film-film yang berbau erotik, itu insting primitif dalam bilang seksual. Binatang juga punya insting primitif. Kemudian kekerasan, berantem sana, berantem sini, tembak sana, tembak sini. Ya kan? Itu adalah untuk mempertahankan diri, binatang juga punya insting untuk mempertahankan diri. Tapi kita kurang cerdas untuk mengeksplorasi di luar insting-insting primitif ini. Padahal itu tersedia di dalam keluhuran budaya di berbagai wilayah tanah air. Itu kira-kira bagaimana peran negara seharusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saatnya kita akan menjadi masyarakat yang industrialis, bahkan informatif, ya, yang modern. Dan sebagian masyarakat sudah melakukan itu, sudah berada dalam posisi itu. Tapi kita menginginkan banyak orang yang lebih modern, lebih rasional, tanpa kehilangan akarnya. Globalisasi tidak saja berarti ada kemudahan pertukaran barang, uang, dan lalu lintas manusia, tapi juga pertukaran budaya dan gaya hidup. Karena itu, sekali lagi kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak boleh menghancurkan diri kita, menghancurkan jati diri kita. Kita boleh survive secara ekonomi, tapi juga kita harus aktual dalam nilai-nilai kita yang kita punya. Itulah menangkap globalisasi. Yang terakhir adalah langkah penerapan otonomi berbasis sosiokultural. Tuan-tuan dan puan-puan, hampir setiap provinsi yang merdeka dari provinsi induknya
itu sukses. Belum dengar saya ada provinsi yang tidak sukses. Tapi banyak sekali kabupaten yang